Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nazila, mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia. Di sini saya akan mendemokan produk saya untuk tugas pengembangan sistem farmasi yang berjudul pengembangan sistem antrian klinik Yakrija Jadwal berbasis web. Jurnal pengembangan sistem antrian klinik Yakrija Jadwal berbasis web. Kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah tujuan penulisan, batasan masalah sistem penulisan, lalu ada landasan teori, bab 3 organisasi, bab 4 pembahasan. Nah, yang pertama dibahas adalah bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Antrian merupakan proses menunggu untuk mendapatkan pelayanan tertentu yang merupakan hal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, di klinik Yakrija ini sering ditemui antrian pasien. Antrian ini sering terjadi pada pelayanan registrasi dan pelayanan pengobatan atau pemeriksaan. Dan penerapan model antrian di atas ini pada sebuah sistem aplikasi seolah-olah dapat mengalihkan perhatian pengunjung terhadap sebuah antrian karena antrian dialihkan ke sebuah aplikasi. Nah, dibuatnya sistem antrian pelayanan pasien ini diharapkan dapat memberikan informasi antrian serta dapat menganalisis antrian sistem antrian yang sesuai untuk diterapkan pada sistem. Rumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian terhadap loket pendaftaran pasien klinik Yakrija. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian kali ini menggunakan disiplin pelayanan di mana pasien yang pertama kali datang adalah pasien yang pertama kali memperoleh pelayanan. Penelitian ini akan menghasilkan panggilan antrian pada loket pendaftaran pasien klinik Yakrija dan akan diambil keputusan yang optimal dari permasalahan tersebut. Ketiga, batasan masalah. Agar permasalahan tidak meluas, penulis membuat batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada sistem pelayanan antrian pasien di klinik Yakrija. Kedua, penelitian hanya mencakup kedatangan layanan, disiplin antrian, dan jumlah fasilitas pelayanan tersedia. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi model sistem antrian yang terjadi pada antrian pasien di klinik Yakrija. Kedua, merancang model antrian baru sebagai bahan rekomendasi bagi klinik Yakrija untuk memperbaiki sistem antrian yang sudah ada. Kelima, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan pengetahuan bagi penulis serta aplikasi ilmu secara langsung yang diperoleh selama kuliah. Kedua, bagi pihak klinik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan untuk meningkatkan kinerja internal. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Lalu bab 2 landasan teori. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekan pada prosedurnya dan yang menekan pada komponen atau elemennya. Dan di sini ada pengertian sistem, karakteristik sistem, lalu konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, analisis sistem, rancangan sistem, pengertian berbagai alat model data yang digunakan dalam perancangan sistem, yaitu IRD, penjelasan simbol-simbol IRD, ada entity set, relasi, atribut, linealitas atau derajat relasi, dan lalu spesifikasi data, normalisasi, konsep dasar berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, ada use case diagram, use case relationship, diagram activity, dan simbol-simbol penjelasannya, sketch diagram, dan simbol-simbol penjelasannya. Lalu ada proses riset, pengertian teori antrian, sistem antrian.
Lalu ada fasilitas pelayanan, disiplin antrian, struktur dasar model antrian. Nah, terdapat dua buah entitas pada pemodelan diagram konteks aplikasi ini, yaitu pasien dan petugas. Data yang disimpan dan dikirim oleh pasien. Masing-masing entitas terlihat pada diagram konteks berikut. Pasien, struktur dasar model antrian. Terdapat dua buah entitas pada pemodelan diagram konteks aplikasi ini, yaitu pasien dan petugas operator. Data yang diterima dan dikirim oleh masing-masing entitas terlihat pada diagram konteks berikut. Pasien, aplikasi antrian, dan petugas. Petugas di sini hanya mengoperasikan aplikasi antrian. Lalu aplikasi website. Display diagram aplikasi web. Ada aktor, petugas, memanggil pasien, buka tutup sistem, lalu klik tombol antrian. Lalu ada activity diagram. Mulai, memberikan nomor antrian, membuka sistem, memanggil pasien, dan pasien mendengar nomor panggilan. Finish. Nah, lalu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengaji karakteristik masalah dalam sistem antrian. Karakteristik dari sistem antrian yaitu kedatangan, antrian, fasilitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data printer, yaitu data yang diambil berdasarkan pengamatan di lapangan, serta wawancara. Lokasi penelitian adalah Klinik Kerja 5 RW 6 di Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Tahapan penelitian dimulai dengan pengamatan sistem secara keseluruhan, dilanjutkan dengan pendefinisi sistem yang akan diamati, yaitu antrian. Hasil dan pembahasan, analisa metode, kedatangan sesuai. Nah, ini adalah nomor antrian Klinik Kerja. Nah, akan saya demokan. Pertama, sebelum mengaktifkan aplikasi ini, kita buka XMPP untuk membuka aplikasi tersebut. Lalu kita klik start Apache dan MySQL. Lalu kita buka localhost, aplikasi nomor antrian. Nah, di sini kenapa saya tidak membuat login untuk petugas, karena ini agar memudahkan untuk langsung digunakan aplikasi tersebut. Jadi kalau misalnya dengan keterburu-buruan petugas, jadi tidak, bila petugas mungkin takutnya kendala ke depannya itu dia lupa password atau lupa ID terus, dan kendala-kendala sebagainya, hal-hal yang tidak mungkin diinginkan. Jadi saya hanya membuka web, langsung mengklik nomor panggilan. Ini contoh nomor panggilan tersebut. Nomor urut 1. Lalu diklik lagi untuk memanggil nomor selanjutnya. Nomor urut 2. Diklik lagi untuk dipanggil nomor selanjutnya. Nomor urut 3. Itu adalah contoh, itu adalah sebuah aplikasi yang saya buat. Nah, ini sangat sederhana sekali. Nah, ini adalah tempat riset
klinik Pratama kerja. Lalu terakhir ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, dari pengujian yang dilakukan, maka sistem aplikasi pelayanan pasien ini dapat memberikan dan menampilkan informasi antrian. Kedua, dari hasil pengujian pada perbandingan waktu yang digunakan pasien untuk registrasi dan kemudian mendapatkan giliran untuk periksa atau pengobatan dari dokter memperoleh perbandingan besar. Lalu saran, berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan agar menjadi bahan perbaikan dan pertimbangan adalah: yang pertama, dapat dilakukan penambahan fitur pada tampilan terutama pada halaman dashboard, karena ini terlalu sederhana banget ya. Jadi nggak ada tools yang lain, hanya ini tombol panggilan nomor. Yang kedua, dapat ditambahkan fitur untuk Android, mungkin agar mempermudah petugas. Jadi petugas tidak perlu membuka tutup laptop. Mungkin nanti untuk kedepannya memudahkan petugas, jadi hanya cukup memegang handphone dan mungkin menjadi mempermudah petugas sih. Lalu pemesanan antrian serta dapat mendapatkan notifikasi menjadi lebih mudah. Nah, daftar pustaka. Oke, terima kasih sudah mendengarkan demo produk yang saya aplikasikan, dan semoga dengan tugas ini saya bisa menjadi lebih banyak belajar dalam pembuatan sistem dan pengembangan sistem. Dan terima kasih atas penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.